jumpa seseorang yang dia punya anak empatnya nggak ada yang benar. Empatnya nggak ada yang benar. Saya minta sama Allah dikasih ilmunya, dikasih pelajarannya. Saya bilang, ya Allah, kenapa begitu dia? Ya Allah, kesian benar, kesian. Ada yang satu keluar masuk penjara, ada yang satunya kena narkoba, ada yang satunya kabur sama suami orang. Ya, 4 anaknya nggak ada yang beres. Saya minta diberikan jawaban sama Allah SWT, dan keesokan harinya ada seorang perempuan cerita sama saya. Dia bilang, Allah Ustazah, itu si Ustazah kita sampai kesian sama dia. Dia bilang, dia Ustazah kalau marah sama anaknya diseret panjang gang, seret di gang, dipukulin Ustazah. Terus dia bilang sama anaknya, liatin sekalian kamu, Mama nggak ridho sama kamu, nanti biarin kamu begini, biarin kamu begitu. Doa-doa buruk buat anaknya, disumpahin anaknya, disumpahin anaknya. Semoga Allah beri petunjuk pada kita sekalian, insyaallah. Jangan pernah berdoa buruk buat anak. Jangan, Bu, jangan. Yuk, bismillah, belajar buat selalu berdoa hal-hal baik buat anak-anak kita, karena ucapan ibu, ucapan orang tua itu bertuah di hadapan anak-anaknya, keramat, punya nilai sakti buat anak-anaknya. Ibu-ibu saya sekalian, namun sebelum kita bahas mengenai doa ini, saya ingin sampaikan beberapa hal, poin-poinnya nih. Saya mau sampaikan dalam pembahasan ini beberapa poin yang ibu mesti ingat. 1, doa dari ibu memang mustajab, tapi Bu, ibu yang mana? Kalau dia sholatnya berantakan, ibadahnya berantakan, apalagi berani-berani kepada harta yang haram, apalagi kemudian nuntut kepada suaminya untuk harta, sampai suaminya berani-berani untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Gue gak mau tahu ya, pokoknya pengeluaran bulan ini sekian. Kalau kamu gak dapet juga duitnya, pokoknya jangan pulang ke rumah sekalian. Suami kemudian terpikir untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Banyak yang begitu. Apalagi kalau modelan ibunya ini lemah lembut gitu, ngebujukin suaminya, gak apa-apa kali Pak, suap-suap dikit Pak, gak apa-apa kali Mas, kayaknya semua orang juga ngerjain kayak begitu. Iya, bohong-bohong dikit Mam, Allah Maha Tahu. Nah emang Allah Maha Tahu. Justru karena Allah Maha Tahu seharusnya kamu jadi takut. Allah Maha Tahu kebutuhan kita, Pak. Ya Allah juga Maha Tahu bagaimana seharusnya kamu mencari rezeki yang halal. Jangan sampai suamimu akhirnya berani bohong, berani ngambil harta yang haram. Saudariku sekalian, saya muliakan Sayyidina Syekh Abu Bakar Syata dalam kitabnya I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab-bab awal mengenai doa. Beliau mengatakan, inna lid-du'a bab. Doa itu ada pintunya, ada gerbangnya. Wa huwa aklul halal, gerbangnya doa adalah makanan halal, adalah konsumsi atau apapun dari barang-barang yang halal. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jangankan makanan
makanan, jangankan makanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Man ishtara thawban bi'ashr darahim dirham minha min haram." Siapa yang membeli baju dengan harga 10 dirham, 1 dirhamnya terdiri dari sesuatu yang haram, 10%. Beli baju harga 1 juta, 100.000-nya dari duit haram. Allah tidak akan mengijabah doanya selagi baju tersebut ada padanya. Allah tak akan mengijabahnya selagi baju tersebut ada padanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dalam hadis yang lain disebutkan, kalau saya nggak salah ingat, hadis nomor 4 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Sayyidina Syekh Al-Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah.